Shalom saudara sekalian, sesuai bahan renungan Gema, maka pada hari ini kita akan merenungkan Mazmur nomor 34. Kita akan terlebih dahulu memperhatikan ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh yang berkata demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakannya. Saudara sekalian, latar belakang dari Mazmur 34 ini adalah ketika Daud, yang saat itu seorang diri dalam pelarian, oleh karena Raja Saul hendak membunuhnya. Dalam pelarian seorang diri itu, Daud kemudian tiba di sebuah kota bernama Gad, yang merupakan kota dari orang-orang Filistin. Di kota Gad itu ternyata pegawai-pegawai dari Raja kota Gad, yaitu Akis atau Abimelek. Mereka mengenali Daud adalah panglima Israel yang telah mengalahkan dan membunuh sangat banyak pasukan Filistin. Daud yang tahu bahwa dia telah diketahui keberadaannya oleh pegawai-pegawai Raja kota Gad, bahkan oleh Raja kota Gad itu sendiri. Pada akhirnya Daud berpura-pura menjadi orang yang sakit ingatan. Dia menggores-goreskan pintu gerbang. Lalu Daud bersikap dengan sangat mengherankan sebenarnya saudara, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Demikian dikatakan di 1 Samuel 21 ayat 13. Untuk melepaskan dirinya dari ancaman akan ditangkap dan dibunuh oleh pasukan Filistin. Kita tidak dapat menyelami sepenuhnya apa yang Daud rasakan pada saat itu. Tapi kita bisa membayangkan, itu adalah sebuah ketakutan yang besar. Karena dalam kesendirian, ia lari dari kejaran Saul. Tetapi kini, ia justru dapat ditangkap oleh orang-orang Filistin yang pada akhirnya bisa membunuh dirinya. Ternyata, saudara, Daud terbebas dari orang-orang Filistin. Daud merefleksikan pengalamannya itu, dan Daud menuangkannya di Mazmur 34. Dalam refleksinya itu, Daud menyadari bahwa yang sebetulnya melepaskan dia dari cengkraman orang Filistin bukanlah kelihayannya berpura-pura seperti orang yang sakit ingatan, tetapi itu sebetulnya adalah Tuhan yang melepaskan dia. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dari Mazmur Daud ini, saudara, kita belajar yang pertama tentang karakter Allah, yang sungguh mau mendengarkan seruan kita yang dalam keterpurukan, yang sungguh mau mempedulikan umatnya, murid-murid Kristus yang dalam kesulitan. Hal ini kiranya bisa memperteguh keyakinan kita untuk tetap bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah di tengah segala kesulitan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu tentang sikap ketika menghadapi tekanan yang sangat besar. Apakah kita bisa meniru sikap Daud yang melakukan perbuatan seperti itu untuk kemudian terbebas dari tekanan hidup yang sangat besar? Saudara sekalian, apa yang telah Daud lakukan di kota Gad, hal tersebut tidak kita ikuti. Justru dari Mazmur nomor 34 ini, kita disadarkan oleh refleksi dari Daud bahwa Allah mempedulikan, mendengarkan seruan kita, dan Allah di pihak kita.
maka ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita saat menghadapi peristiwa yang sangat sulit, tidak mengikuti langkah dari Daud. Lalu secara normatif, firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, yaitu di Mazmur nomor 34 ayat yang ke-14, supaya lidah kita jauh dari yang jahat dan bibir jauh dari ucapan yang menipu. Ayat yang ke-15 berkata, supaya kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Artinya, dalam keadaan yang sangat tertekan, jangan berbohong, jangan mengucapkan kata-kata yang melukai, yang menyakiti orang lain, kata-kata yang jahat, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan apapun itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, kalau kita dalam kesulitan atau dalam masalah, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika mengatasi masalah melalui kepanjangan dari GKY. GKY yaitu singkatan dari Gereja Kristus Yesus. Akan tetapi pada kesempatan ini, saya akan gunakan GKY itu untuk menyatakan hal-hal yang lain. G yang pertama, go back to the Bible. Di dalam kesulitan, go back to the Bible. Ingat firman Tuhan yang hari ini menegaskan Allah di pihak kita. Allah dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. K. Keep in mind. Ingat-ingatlah kebaikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, termasuk dalam hal-hal yang sepele. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam diri setiap pengikut Kristus. Dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Ingat-ingatlah itu semua. Bila mana perlu, catat di dalam agenda pribadi, sehingga suatu saat kita dapat membukanya kembali dan mengingat-ingatnya, sehingga kita akan semakin dikuatkan dalam kesulitan, oleh karena kita punya banyak memori akan betapa Tuhan mempedulikan kita di waktu yang lalu. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang di pihak kita saat ini maupun nanti. Y. You are not alone. Kita tidak sendiri. Kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya di antara tubuh Kristus. Kiranya kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mempedulikan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, kuatkan kami, selalu berpegang kepada firman-Mu, patuh kepadamu, saling mendoakan, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Biarlah melalui firman-Mu, melalui pengalaman kami hidup bersama dengan Tuhan, melalui persekutuan tubuh Kristus, kami sungguh diteguhkan, dikuatkan, karena Tuhan mempedulikan kami dengan sangat. Karena Tuhan sungguh ada di pihak kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.